Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Aziza Dewi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Jambi dengan NIM P2C225020. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis talent management pada IDN Times sebagai salah satu perusahaan media digital yang terbesar di Indonesia yang berfokus pada generasi milenial dan Gen Z. Presentasi ini juga sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan tugas Project Based Learning dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil organisasinya, di mana IDN Times ini merupakan salah satu unit bisnis yang berada di bawah naungan IDN Media, di mana perusahaan ini bergerak di bidang media digital dan menyediakan berbagai informasi, berita, serta konten yang ditujukan terutama bagi generasi muda Indonesia. Di mana visi utama IDN Times adalah menjadi platform media digital terdepan bagi generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Sebagai media digital, keberhasilan IDN Times tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya yang mampu untuk menghasilkan konten-konten yang relevan, cepat, akurat, dan juga kreatif. Nah, karena itu talent management menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga daya saing bagi perusahaan di tengah perkembangan industri media yang sangat dinamis saat ini. Selanjutnya, terdapat analisis organisasi yang terdiri dari strategi organisasi dan implikasinya terhadap sumber daya manusia. Dari sisi strategi organisasi sendiri, IDN Times berfokus pada penyajian berita yang cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Nah, selain itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi digital saat ini dan analisis data yang untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan pembaca. Nah, selanjutnya IDN Times juga terus mengembangkan berbagai bentuk konten multimedia seperti artikel, video, podcast, dan juga konten media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Nah, strategi tersebut memberikan implikasi langsung terhadap kebutuhan sumber daya manusia, di mana perusahaan membutuhkan talenta yang kreatif, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memiliki kemampuan jurnalistik digital, memahami media sosial, serta mampu menganalisis data audiens. Dengan kata lain, karyawan media saat ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis saja, kemampuan menulis berita, tetapi juga harus mampu memahami perilaku pengguna dan memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia dan permasalahan talent yang dihadapi oleh organisasi khususnya IDN Times, di mana untuk menjalankan operasional dan strateginya IDN Times membutuhkan berbagai posisi penting, antara lain editor, reporter, content writer, CEO spesialis, sosial media spesialis, dan juga data analis, di mana masing-masing posisi ini memiliki peran yang saling melengkapi. Reporter bertugas untuk mengumpulkan informasi di lapangan, lalu content writer mengolah informasi yang telah didapatkan oleh reporter tadi dengan cara yang lebih menarik. Kemudian editor memastikan bahwa kualitas konten itu bagus untuk ditayangkan. Selanjutnya CEO spesialis dan sosial media spesialis membantu untuk memperluas jangkauan audiens. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Pertama, yaitu tingginya persaingan dalam mendapatkan talenta digital yang berkualitas. Kedua, tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi dalam industri media digital. Yang ketiga, perubahan tren media yang sangat cepat, sehingga kompetensi karyawan harus terus diperbarui. Dan yang terakhir adalah kebutuhan peningkatan kemampuan digital agar karyawan tetap relevan dengan perkembangan industri saat ini. Selanjutnya kita akan melihat talent mapping atau pemetaan talenta menggunakan pendekatan potensi dan kinerja, di mana talent mapping ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi setiap karyawan berdasarkan kontribusinya saat ini dan potensi pengembangan kemampuan karyawan tersebut untuk di masa depan. Kelompok yang pertama yaitu ada future leaders atau individu dengan potensi dan kinerja yang sama-sama tinggi. Dalam contoh ini, posisi managing editor termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki peluang yang cukup besar menjadi suksesor editor in chief.
Kelompok kedua adalah key contributors, yaitu karyawan yang memberikan kontribusi besar terhadap organisasi. Contohnya adalah editor, social media manager, dan senior reporter, di mana mereka menjadi tulang punggung bagi organisasi dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, kelompok yang ketiga adalah needs development, yaitu individu yang masih memerlukan pengembangan kompetensi agar dapat memberikan kontribusi nyatanya yang lebih optimal lagi. Contohnya adalah junior reporter, junior writer, dan data analyst junior. Nah, melalui talent mapping ini, maka perusahaan dapat menentukan program pengembangan yang lebih cocok, yang lebih tepat sasaran bagi setiap kelompok karyawannya. Selanjutnya adalah analis gap kompetensi, di mana analis gap ini dilakukan untuk membandingkan kondisi ideal yang dibutuhkan oleh organisasi dengan kondisi aktualnya yang dimiliki karyawan saat ini. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, terdapat beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan, yaitu yang pertama AI Content Tools, Data Analytics, CU Advanced, dan Video Journalism. Dari keempat kompetensi tersebut, gap terbesar terdapat pada Data Analytics dan AI Content Tools. Hal ini menjadi penting karena industri media saat ini semakin mengandalkan data dalam pengambilan keputusan, di mana data digunakan untuk mengetahui preferensi audiens, mengukur performa konten yang dibuat, hingga menentukan strategi distribusi berita. Selain itu, penggunaan teknologi artificial intelligence juga sudah mulai menjadi kebutuhan bagi proses produksi konten. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk meningkatkan kompetensi karyawannya agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan tetap menjaga kualitas jurnalistik dengan baik. Nah, selanjutnya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan strategi talent management yang terintegrasi. Nah, strategi pertama yang saya rekomendasikan adalah rekrutmen talenta, di mana program ini dapat dilakukan antara lain kampus hiring untuk menjaring talenta muda dari perguruan tinggi, lalu internship program sebagai sarana pengenalan industri media, ataupun juga bisa melakukan dari LinkedIn recruitment untuk memperluas jangkauan kandidat, serta talent scouting untuk mencari individu berbakat secara proaktif. Nah, strategi kedua adalah pengembangan talenta, di mana perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan CEO, pelatihan penggunaan AI dalam pembuatan konten, workshop, data analistik, leadership development, dan multimedia journalism training. Nah, program-program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kompetensi karyawan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang akan ada di masa depan. Nah, selanjutnya selain rekrutmen dan pengembangan, organisasi juga perlu berfokus pada retensi talenta dan succession planning, di mana retensi talenta ini penting karena perusahaan tidak hanya perlu mendapatkan karyawan yang berkualitas, tetapi juga harus mempertahankan karyawan-karyawan tersebut agar mereka tetap loyal dan juga produktif. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan jalur karir yang jelas, memberikan reward dan recognition atas kinerja yang baik, menerapkan flexible working, serta meningkatkan employee engagement melalui berbagai program internal. Sementara itu, succession planning dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan organisasi. Dalam contoh ini, posisi editor-in-chief dapat dipersiapkan penggantinya dari managing editor. Kemudian managing editor dapat digantikan oleh senior editor, dan head of content dapat dipersiapkan melalui content lead. Dengan adanya succession planning ini, maka organisasi nantinya akan lebih siap untuk menghadapi perubahan maupun penggantian pemimpin di masa depan. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di penutup, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya sebelumnya. Yang pertama yaitu IDN Times membutuhkan talenta digital yang adaptif, kreatif, dan inovatif untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Kedua, yaitu terdapat kesenjangan kompetensi terutama pada bidang analistik dan AI content tools yang perlu segera ditingkatkan. Yang ketiga, yaitu penerapan talenta manajemen yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing organisasi di tengah perkembangan industri media digital saat ini. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan adalah meningkatkan pelatihan data analistik, di mana ini untuk mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses kerja secara bertahap, memperkuat program retensi karyawan, serta mengembangkan sistem suksesi yang lebih terstruktur.
Dengan langkah-langkah tersebut, IDN Times diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu media digital terdepan di Indonesia. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis talent management pada IDN Times. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat digunakan pada kasus-kasus yang terjadi di kehidupan nyata kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan dalam kata-kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.